Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udhu bika minal jununi wal barasi wal judami wa min sayyi'il asqami. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semua di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah kali ini, di mana kenikmatan ini mungkin tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin meninggal setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat berharga ini bagi kita. Mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana nanti di hari akhirat kita selalu menantikan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa beristiqamah untuk meniti jejak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua para pemirsa sekalian, orang yang menyaksikan video ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini merupakan bulannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya. Ketika sesuatu itu bersinggungan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Manusia yang termulia yang pernah hidup di atas permukaan bumi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pimpinan dari para nabi dan juga para rasul. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada beliau. Dan malaikat Jibril, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan para malaikat yang lain? Padahal jumlah para malaikat sangatlah banyak. Ada malaikat Mikail, Israel, Israfil, dan seterusnya. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan kemudian kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia dan sangat mulia? Bahkan kita wajib untuk menjaga kehormatannya di bulan Ramadan ini, di mana ketika orang melanggar sebuah dosa pada bulan Ramadan ini, ya, yudha'af atau yu'adzam, akan menjadi besar dosanya, karena dia selain telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga melanggar hurmatu syahrul Ramadan. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia adalah karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ya, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Makanya para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus selalu dekat dengan Al-Quran, ya. Karena di antara hal atau sebab atau wasilah agar kita itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak interaksi kita
dengan Al-Quran. Sangat banyak sebenarnya para pemirsa sekalian hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Entah dari Al-Quranul Karim itu sendiri ataupun dari sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sabda beliau alaihi salatu wassalam yang memotivasi kita agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia bersama para malaikat yang mulia. Ya, ini sangat luar biasa para pemirsa sekalian, ketika manusia disejajarkan posisinya dengan malaikat karena dia mau dekat dengan Al-Quran. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, dengan akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk selalu bisa dekat dengan Al-Quran, yaitu ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang pandai dengan Al-Quran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka menjadi keluarga Allah. Ini luar biasa, ya. Bagaimana ketika kita bisa dekat dengan para pejabat misalnya, atau kita bisa dekat dengan para pembesar, atau kita bisa dekat dengan raja, maka kita akan sangat senang. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memilih Anda untuk menjadi keluarganya? Ini merupakan fadilah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran, ya, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, orang-orang yang pandai dengan Al-Quran, hum ahlullahi wa khasatuh. Sesungguhnya, ya, mereka itu merupakan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sabda dari Nabi SAW berkaitan dengan Al-Quran, yaitu man qara'a ayatan fi kitabillahi azza wa jal falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, ketika seorang itu membaca kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alifun harfun, alif terhitung satu huruf, wa lamun harfun, dan lam juga terhitung satu huruf, wa mimun harfun, dan mim juga terhitung satu huruf. Makanya betapa banyak pahala yang dapat kita raih ketika kita bisa membaca dan dengan Al-Quran. Ya, pembahasan tentang Al-Quran ini tidak akan pernah habis untuk dibahas, apalagi di kultum yang sangat singkat. Kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, maka yang kecil jangan sampai kita tinggalkan. Makanya kami sekali lagi motivasi bagi diri kami pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian, marilah di bulan Ramadan ini kita memaksimalkan hari-hari kita untuk dekat dengan Al-Quran. Bukankah kita semua mau untuk dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Maka syaratnya mari kita dekat dengan Al-Quran. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.